Salam fisika, ketemu lagi bersama saya Ardi Simbolon dan saya Faidar Gora. Kita akan mempelajari fisika untuk kelas 12 tentang hukum Kirchhoff. Oke, baik. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Di SMP sudah dipelajari hukum Kirchhoff 1 dan di SMA nanti ada hukum Kirchhoff 2. Yang utamanya hukum Kirchhoff itu adalah bahwa arus yang masuk dengan arus yang keluar sama besar, dan begitu juga nanti tegangannya jika dijumlahkan GGL dengan tegangan jepit hasilnya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya hukum Kirchhoff di dalam rangkaian tertutup, bahwa yang masuk ke percabangan dan yang keluar dari percabangan sama besar. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk dasarnya kita katakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang dimaksud di sini hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Dalam rangkaian kita biasanya kita lihat dasarnya ini ada pusat. Ada pusat. Jadi kalau tanda panah keluar, kalau tanda panah ke dalam, ini juga keluar, ini ke dalam, ini keluar. Nah, kita akan perhatikan tanda panah menandakan arah arusnya. Seumpamanya ini I1, I2, I3, I4, I5. Kita bedakan, berarti jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, di sini kita lihat yang masuk berarti tanda panah yang menuju pusat, yang menuju pusat. Itulah yang masuk, berarti kita lihat yang masuk I2 ditambah I4. Sedangkan yang keluar I1, I3, I5. Nah, seperti ini nanti kita harus bisa melihat pada rangkaian. Nah, dalam rangkaian nanti kita akan ketemu dengan namanya GGL. Ada GGL, ini gaya gerak listrik. Sedangkan setelah terjadi pada rangkaian namanya tegangan jepit. Tegangan jepit. Nanti kalau kita lihat gambarnya seperti ini, berarti dia namanya GGL. Sedangkan ini nanti tegangan jepitnya dikatakan V dalam gambar. Oke, apa sebenarnya GGL itu? Nah, GGL ibaratkan ini sebuah baterai. Baterai ini belum dihubungkan dengan rangkaian. Kalau ini kita ukur tegangannya sebelum masuk rangkaian, itulah namanya GGL. Nah, setelah kita hubungkan ini, nantinya dihubungkan dengan rangkaian, maka itu namanya tegangan jepit. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari namanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu bisa kita lihat nanti bagaimana bentuk arah arus yang dilakukan oleh tegangan. Nah, di sini baik diperhatikan gambar rangkaian ini. Gambar rangkaian ini yang panjang itu positif. Nah, seperti kemarin ya. Yang pendek itu negatif. Nah, lalu kita lihat ini rangkaiannya sudah tertutup. Maka kalau ibaratnya ini I1, ini I2, ini I3. Nah, berarti yang
tanda panah kita harus perhatikan. Nah ini tanda panahnya harus diperhatikan. Oke, ini kita perhatikan tanda panahnya. Lalu di sini ada R. Ini kita katakan R1, R2, R3. Oke, untuk selanjutnya kita bahas contoh soal bersama Faidar Berat. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami semua. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada Bapak Simbolon mengenai hukum Kirchhoff. Tadi sudah disampaikan Bapak itu bahwa hukum Kirchhoff itu nanti ada dua. Yang pertama itu berhubungan dengan arus yang ini, dan yang berhubungan dengan beda potensial ataupun GGL. Untuk yang pertama, hukum satu Kirchhoff itu menyatakan bahwa besarnya arus yang masuk pada suatu titik cabang, apalagi kita disebutkan ini pusat, sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang tersebut. Maka sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi masuk 10 dari suatu ke suatu titik cabang, maka yang keluar pun dari titik cabang itu tetap 10. Itu dikatakan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang berikutnya mengenai hukum kedua Kirchhoff itu tentang tegangan. Hukum dua Kirchhoff itu biasanya digunakan untuk rangkaian tertutup seperti ini. Dikatakan dia tertutup, ini bisa saja ini dibuat kalau di sana ini ada misalnya terbuka. Ini yang biasanya itu saklar. Kalau saklarnya tertutup, artinya lampunya kalau dia lampu itu menyala, tapi kalau saklar terbuka dia akan mati. Jadi kita menggunakan saklarnya adalah saklar tertutup. Artinya rangkaiannya adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, bahwa besarnya beda potensial listrik itu sama dengan 0. Ini sigma B sama dengan 0. Akan tetapi sebelum kita menggunakan rumus ini, ada beberapa hal yang perlu kita harus ketahui. Yang pertama, kita harus menentukan dulu arah loopnya. Baik yang satu loop maupun yang dua loop. Kalau yang ini adalah yang dua loop. Kalau misalnya yang satu loop bisa saya gambarkan begini. R1, R2, V1, ini katakan V2. Ini namanya satu loop. Jadi kalau yang ini yang dua loop. Tapi persamaannya tetap sama, sigma V sama dengan 0. Sebagai contoh, akan saya buat contohnya. Contoh 1. Ini adalah V1, V2, R1, R2, R3. V1 nilainya 9 volt, V2 nilainya katakan 3 volt, R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3-nya 6 ohm. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya kuat arus listrik
yang mengalir pada rangkai. Coba diperhatikan, ini adalah rangkai terbentuknya. Langkah yang pertama tadi kita harus menentukan arah loopnya. Dalam menentukan arah loop itu bisa sembarang. Artinya kita tidak terpatok harus dari kiri ke kanan atau dari kanan, bebas dia. Tapi perlu diingat juga nanti di hasil akhir. Kalau memang di hasil akhirnya nanti kita peroleh tandanya negatif, berarti arah loop yang kita buat itu tidak sesuai dengan arah loop yang sebenarnya. Artinya kalau misalnya katakan minus 2 ampere dengan arah loop ke kanan, tidak masalah. Artinya nilai kuat arusnya tetap itu bernilai 2 ampere, hanya saja arah loop yang tadi kita buat itu tentu tidak sesuai yang sebenarnya. Artinya kalau pada dan ke kanan berarti arah loop sebenarnya itu adalah ke kiri. Seperti contohnya, jadi bisa saya buat misalnya arah loopnya dari kanan ke kiri seperti ini. Dari kiri ke kanan. Bisa juga kalau misalnya mau saya buat dari kanan ke kiri seperti ini. Jadi bebas kita membuat. Hanya saja nanti itu yang perlu diingat, kalau hasilnya negatif berarti arah loop yang kita buat itu tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya. Tapi hasilnya itu tetap sama. Sekarang masuk kita ke contoh ini. Katakan yang saya buat arah loopnya dari kiri ke kanan. Tadi rumusnya adalah ini. Sigma V sama dengan 0. Dan perlu juga kita ingat bahwa V di situ itu hubungan itu I dikali dengan R. Bisa juga samanya ini dengan yang ini. Bisa juga nanti langsung V. Isi saja kan 1 dan di 2. Coba kita buat. Sekarang kita akan menentukan nilai kuat arus pada rangkaian terbentuk itu. Saya memulainya dari titik ini, bahwa keliling dia sesuai dengan arah loop berputar. Jadi itu utamanya sesuai dengan arah loop yang saya buat tadi dari kiri ke kanan. Saya mulai ketemu dari titik ini, naik ke atas. Yang ketemu pertama ini R1, berarti sigma I sama dengan 0, maka bisa saya buat begini. I dikali R1 masuk di sini. Yang duluan dapat arah yang ini, yang negatif. Negatif berarti itu kurang P1, terus masuk ke R2 tambah I dikali R2 keliling ke bawah ketemu R3 ditambah I dikali R3 terus ke sini. Ini dulu dapat yang ini. Satu positif, berarti ini tambah V2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Rangkaian tertutup yang satu. Sekarang tinggal kita masukkan nilai R dan nilai V-nya. I dikali R1-nya 2 ohm, V1-nya nilainya 9 volt, I R2-nya 6 volt, I-nya tetap dan kita berhenti, R3-nya R2-nya 4 ya. R2-nya 4, R3-nya 6, V2-nya ini 2, berarti ditambah 3 sama dengan 0. Berarti bisa saya tuliskan 2I ini minus 9, ini positif 3. Berarti minus 9 ditambah 3 berarti minus 6 volt tambah 4I ditambah 6I sama dengan 0. Yang I ini kan sama-sama I kita gunakan saja 2 tambah 4 6 ditambah 6 12. Berarti bisa saya tuliskan di sini
12i kurang 6 volt sama dengan 0, atau 12i sama dengan 6, maka i sama dengan 6 ke 12, atau sama dengan setengah ampere. Jadi besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup seperti ini nilainya sama dengan 0,5 atau setengah ampere. Itu untuk contoh yang pertama.